Yang berikutnya saudara, langkah mengapresiasi puisi. Yang pertama itu adalah membaca puisi berulang kali. Ini menjadi pelajaran saudara sekalian, ya kita semua tentunya ya. Langkah untuk mengapresiasi puisi, yang pertama adalah membaca puisi berulang kali. Yang kedua adalah melakukan pemenggalan dengan membubuhkan garis miring satu strap begitu untuk menandakan koma, dan garis miring kedua untuk menandakan titik. Jadi kalau satu strap menandakan koma, kalau dua strap menggunakan menandakan jeda final atau titik. Ya. Melakukan parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud dalam kalimat puisi ya. Jadi ini langkah-langkah tips dalam mengapresiasi puisi supaya lebih mudah kita memahami kandungan makna yang disimpan oleh puisi itu gitu ya. Melakukan parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud dalam kalimat puisi. Yang keempat adalah menentukan makna kata atau kalimat yang konotatif jika ada. Yang berikutnya adalah menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Jadi dari puisi yang ada kemudian diprosakan atau dinarasikan kembali dalam bentuk kalimat yang panjang gitu ya. Dari padat kemudian diurai. Itu maksudnya ya. Ini pengenalan. Yang kedua adalah tadi tentang puisi, ini sekilas tentang prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh rima, bunyi yang berselang berulang dalam akhir larik, ya irama, kemerduan bunyi, ya. Jadi dia bebas, itu adalah prosa ya. Perbedaan puisi dan prosa ini yang menjadi perkenalan di apresiasi ini. Puisi merupakan aktivitas yang menangkap kesan-kesan, kemudian kesan-kesan tersebut dipadatkan. Nah, ini dikondensasikan dan dipusatkan. Jadi dikuatkan gitu ya. Jadi ketika sudah dikuatkan, ketika dikeluarkan, ya, maka bahasa itu tentu akan kuat, ya, bertenaga. Itu puisi ya. Prosa merupakan aktivitas menyebarkan, didispersikan atau ide atau gagasan dalam bentuk uraian, bahkan kadang-kadang sampai merenik. Ya. Yang berikutnya, puisi merupakan pencurahan jiwa yang bersifat liris, emosional dan ekspresif. Ya. Kalau prosa merupakan pengungkapan gagasan yang bersifat epis atau naratif. Yang ketiga, puisi itulah seringkali isi dan kalimat-kalimatnya bermakna konotasi. Ya, kalau prosa pada umumnya bermakna denotasi, walaupun memang ada beberapa karya yang isinya konotasi. Itu prosa ya. Analisis puisi, strata norma. Renewelek. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari beberapa strata atau lapis norma ya. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma di bawahnya. Itu Renwelek. Lapisan strata norma. Lapisan norma pertama adalah lapisan bunyi, sound stratum ya, yang bersifat istimewa. Bila orang membaca puisi, maka yang terdengar adalah serangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang dan panjang. Gitu ya. Lapis pertama tersebut mendasari timbulnya lapis kedua, yaitu lapis arti atau unit of meaning. Karena bunyi-bunyi yang ada bukanlah bunyi tanpa arti. Bunyi-bunyi itu disusun sedemikian rupa menjadi satuan kata, frasa, kalimat, dan bait yang menimbulkan makna yang dapat dipahami oleh pembaca. Ya. Yang ketiga adalah rangkaian satuan-satuan arti tersebut menimbulkan lapis ketiga berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Ya, misalnya latar, pelaku, lukisan, objek yang dikemukakan, makna implisit, sifat-sifat metafisis, ya, dunia pengarang dan sebagainya. Dunia pengarang itu ya masuk ekstrinsik, ya, budaya itu ekstrinsik. Ya. Jenis-jenis puisi menurut zamannya, puisi dibagi dalam dua kategori, puisi lama dan puisi baru. Seperti dari awal tadi saya contohkan ya, puisi lama itu terikat dengan aturan yang ada, misalkan 2-2 baris, 4-4 baris dalam satu bait, ya, dalam satu sajak itu ya, dalam satu ya bait ya gitu ya. Ya, puisi baru ya tidak ada ikatan sama sekali, dia lepas.
Jadi ada orang yang menggunakan cuma 1 deret, ada yang menggunakan 2 deret dan sebagainya ya. Ada yang full kayak paragraf narasi ya, kayak bentuk narasi yang panjang gitu ya, yang menyerupai tadi menyerupai prosa kan begitu. Itu puisi baru. Puisi lama ciri-ciri merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Jadi tadi ya, kalau di bahasa Mawasangka yang saya perkenalkan tadi ya, ada namanya Kabanti pantun daerah itu ya, Kabanti Manari itu ya, tidak dikenal siapa ya yang menciptakan itu. Misalkan Lama Tempo Wana Kena Pulabi Bangke, Lama Tempo Wa Maka Kapia Saulah, itu tidak ditahu siapa yang menciptakan itu gitu kan. Jadi merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya, hanya turun temurun secara lisan. Itu yang disuguhkan kepada orang-orang yang baru, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Dia memang betul sastra lisan. Jadi saya juga hanya mendengar gitu ya dari orang-orang tua ya, itu yang disampaikan. Tapi kita tidak tahu siapa yang pertama kali menciptakan itu. Kita juga disampaikan turun menurun. Sangat terikat ya, aturan-aturan seperti jumlah baris ya, tiap bait, jumlah suku kata maupun rima ya. Yang termasuk puisi lama antara lain mantra ya, pantun. Tadi pantun yang saya sampaikan adalah pantun Manari itu ya, lagu Manari pantun ya. Karmina, Seloka, Gurindam, Bersajak, ya, Syair, Talibun, itu semua lama. Puisi baru ciri-ciri ya, bentuknya lebih bebas daripada puisi lama ya, baik dalam segi jumlah, baris, suku kata maupun rima. Menurut isinya, puisi baru dibedakan yang pertama adalah balada, puisi berisi kisah atau cerita, himne, puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air atau pahlawan. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Epigram, puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Romance ya, adalah puisi yang berisi luapan perasaan, kecintaan, cinta kasih. Alegi, puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Itu puisi baru. Nah, saudara sekalian, saya kira saatnya kita menunjukkan apresiasi secara langsung. Ini bentuk dari apresiasi tidak langsungnya. Demikian, mohon maaf, semoga ada manfaat yang diambil dari apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.